Solana, nama ini pasti udah nggak asing lagi ya di dunia kripto. Tapi pernah kepikiran nggak sih apa yang bikin dia beda? Apa yang bikin dia ngebut banget? Oke, di sini kita bakal bedah tuntas teknologinya. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu masalah dasarnya. Pernah ngerasain kan transaksi kripto yang ampun, lamanya minta ampun. Udah gitu biayanya mahal lagi. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Ya, inilah dia, tantangan terbesar di dunia blockchain. Orang sering nyebutnya trilema skalabilitas. Intinya tuh gini, susah banget bikin jaringan yang cepat, aman, dan terdesentralisasi sekaligus, kayak milih 2 dari 3. Dan inilah yang selama ini jadi tembok besar yang ngehalangin adopsi massal. Nah, di tengah kebuntuan itu, muncullah Solana. Dan Solana ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan ya. Bukan. Ini tuh arsitektur yang dibangun ulang dari nol. Tujuannya cuma satu, ngatasin masalah skalabilitas tadi. Terus seberapa cepat emangnya? Lihat aja angka ini, 710.000. Itu jumlah transaksi per detik yang secara teori bisa diproses sama Solana, menurut white paper mereka. Gila kan? Coba bandingin, itu ribuan kali lebih kenceng dari blockchain lain. Luar biasa banget. Oke, angkanya fantastis. Tapi pertanyaan selanjutnya pasti, gimana caranya? Kok bisa secepat itu? Apa sih rahasianya? Oke, kita masuk ke dapurnya nih. Rahasianya, atau secret sauce-nya, adalah sebuah inovasi keren yang namanya Proof of History. Nah, ini dia nih yang benar-benar jadi pembeda utama Solana. Jadi, apa sih Proof of History atau POH itu? Gampangnya gini deh, bayangin ini adalah cara buat bikin cap waktu digital yang nggak bisa dimanipulasi. Artinya, bahkan sebelum semua komputer di jaringan setuju, mereka udah punya bukti yang valid soal kapan persisnya sebuah transaksi terjadi. Analogi yang paling pas ya, sebuah jam digital super akurat buat blockchain. Di dunia digital, di mana waktu itu relatif dan bisa diperdebatkan, POH ini bertindak sebagai satu jam universal yang nggak bisa dibantah. Keren kan? Kalau digambarin, kira-kira begini cara kerjanya. Jaringan itu non-stop bikin hash. Atau anggap aja sidik jari digital yang unik. Nah, setiap sidik jari baru itu dibuat dari sidik jari sebelumnya. Jadi, terciptalah rantai yang nggak bisa putus. Rantai inilah yang jadi bukti kalau waktu terus berjalan. Tik-tok, tik-tok. Nah, disinilah sihirnya terjadi. Transaksi-transaksi kita itu disisipin ke dalam aliran sidik jari tadi. Begitu satu transaksi masuk, semua sidik jari yang dibuat setelahnya langsung berubah. Ini kayak kita netesin tinta ke sungai yang ngalir, jejaknya bakal ke bawah terus dan nggak bisa dihapus. Transaksi itu terkunci selamanya di momen itu. Oke, sekarang kita udah ngerti konsep dasar POH. Keren ya? Sekarang, yuk kita lihat gimana inovasi ini bikin seluruh jaringan Solana bisa jalan seefisien itu. Nah, diagram ini ngejelasin alurnya dengan jelas banget. Lihat deh, di kiri itu transaksi dari kita masuk. Terus, ada yang namanya leader. Dia yang tugasnya ngasih cap waktu POH dan ngurutin semua transaksi itu. Setelah diurutin, paketnya dikirim ke para verifier. Tugas mereka jadi lebih gampang. Tinggal eksekusi dan konfirmasi aja. Simple. Jadi, kalau mau disederhanain, prosesnya cuma 3 langkah. 1, transaksi dikirim. 2, leader ngasih cap waktu dan ngurutin. 3, verifier tinggal eksekusi. Udah, cepet dan efisien banget kan? Dan ini teman-teman adalah perbedaan paling mendasarnya. Blockchain tradisional itu buang-buang waktu dan tenaga buat berdebat dulu. Transaksi mana dulu nih? Solana? Nggak perlu. Debat itu dihilangkan sama sekali. Urutannya udah jelas dari POH. Jadi komputer-komputer di jaringan bisa fokus ke satu tugas penting aja, verifikasi. Oke, teknologinya emang canggih, revolusioner. Tapi terus kenapa? Apa dampaknya di dunia nyata? Nah, sekarang kita lihat gimana kecepatan super ini bisa narik banyak banget pengguna dan adopsi. Dan ternyata yang ngelirik itu bukan cuma kita-kita aja, para pegiat kripto. Pemain-pemain raksasa di industri keuangan global ternyata juga ikutan nimbrung. Coba lihat aja nama-nama ini. Visa pakai Solana buat penyelesaian stablecoin. PayPal ngeluncurin stablecoin-nya di sini. Belum lagi perusahaan kayak WorldPay, WisdomTree, semuanya pada bangun solusi di atas Solana. Ini bukan main-main, ini validasi kelas kakap buat teknologinya. Dan angkanya juga bicara. Lihat nih, 3,3 triliun dolar. Itu total volume perdagangan yang udah terjadi di jaringan Solana.
Itu bukan angka kecil, itu skala ekonomi yang nunjukin kalau Solana ini benar-benar dipakai buat hal-hal serius. Dan hebatnya, ini bukan cuma soal institusi doang. Penggunanya juga banyak banget. Ada lebih dari 50 juta alamat aktif tiap bulan. Ini bukti kalau ekosistemnya tuh hidup, rame, dan dipakai sama orang-orang beneran. Oke, kita udah lihat teknologinya, kita udah lihat siapa aja yang pakai, kita juga udah lihat angkanya. Sekarang, mari kita tarik benang merahnya. Kenapa semua ini penting? Oke, jadi rangkumannya gini. Pertama, Solana itu langsung nyerang masalah kecepatan yang jadi penyakit lama blockchain. Kedua, saus rahasianya itu proof of history, si jam kriptografis yang ngurutin semuanya sebelum perlu ada kesepakatan. Ketiga, kecepatan ini sukses narik pemain besar dan jutaan pengguna. Dan terakhir, ini semua membuka pintu buat aplikasi keuangan, pembayaran, dan banyak lagi yang dulu nggak mungkin jalan di atas blockchain karena lemot. Sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Kira-kira, apa aja yang jadi mungkin kalau kita bisa membuktikan urutan sebuah kejadian secara instan di seluruh dunia, bahkan sebelum semua orang perlu setuju? Nah, itulah pergeseran fundamental yang dibawa oleh Solana, dan kita sepertinya baru melihat permulaan dari dampaknya.